Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang anggotanya Dela NIM 102, Hafid NIM 110, Arfi 112, Yadi 113, Fauziyah 123, dan Yasin 127. Yang kami bahas di sini adalah kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah kelompok kata atas terdiri dari unsur dan unsur keterangan yang tidak mempunyai batas fungsi sintaksis. Contoh yaitu Aminah sedang mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Aminah subjek sedang mengerjakan predikat tugas-tugas kuliahnya objektif. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, sejak ayahnya meninggal dan ia menjadi pendiam. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan satu informasi secara lengkap. Contohnya, sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Tentang unsur kalimat. Unsur kalimat itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau frasa. Contohnya, Bandung pernah menjadi lautan api. Nah, Bandung itu sendiri menjadi subjek. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama selain subjek. Letak predikat lazimnya berada pada setelah subjek. Contohnya seperti Pak Niko mengajar matematika. Nah, Pak Niko itu subjek dan mengajar termasuk predikat. Objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya tergantung pada jenis predikatnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi itu terbagi menjadi 4. Ada kalimat pertanyaan, pernyataan, ada kalimat perintah, dan juga ada kalimat seruan. Untuk kalimat pernyataan, di sini si penutur dipakai si penutur itu untuk menyatakan suatu yang lengkap. Contohnya Gus Dur berkunjung ke luar negeri. Kemudian untuk kalimat pertanyaan, di mana dipakai saat penutur ingin memperoleh suatu informasi atau jawaban. Contohnya, kapan kamu mau pergi ke Jakarta? Kemudian ada kalimat seruan. Kalimat seruan ini dipakai untuk menguat sesuatu. Contohnya, kamu jangan pergi ke sana. Kemudian untuk kalimat perintah atau permintaan, di mana kalimat ini digunakan untuk menyuruh atau meminta sesuatu. Contohnya, tolong buatkan aku teh. Jenis kalimat berdasarkan unsur gramatik dan jumlah klausa. Kalimat simplek. Kalimat simplek yaitu terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Contohnya, Kartini sedang membuat surat jawaban. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk. Bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Contohnya, ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Contohnya yaitu Yanto membaca statistika dan istrinya membuatkan susu jahe. Kalimat majemuk kompleks yaitu kalimat majemuk yang terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contohnya, ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Kalimat majemuk kompleks seperti contoh di atas terdiri atas 2 klausa utama dan satu klausa subordinatif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan subjek, yaitu ada 2. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Nah,
Yang pertama yaitu kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu atau subjeknya berperan sebagai pelaku. Contohnya yaitu ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Subjeknya yaitu ayah, predikatnya yaitu memperbaiki, objeknya yaitu sepeda. Yang kedua yaitu kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dalam keadaan tidak mengerjakan apa-apa atau dalam keadaan pasif. Contohnya yaitu rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Subjeknya yaitu sepeda, predikatnya yaitu diperbaiki, objeknya yaitu ayah. Kalimat efektif ialah kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai yang diharapkan sang penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Yang selanjutnya, keparelan. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Yang selanjutnya, kehematan. Kehematan sendiri adalah keefektifan menggunakan kata yang dipakai. Yang selanjutnya, kecermatan. Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Yang selanjutnya, kepaduan kalimat, yaitu kalimat tidak bertele-tele. Yang terakhir adalah kelogisan. Kalimat yang dipakai masuk akal dan logis. Ada salah kata maupun tindakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.